Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Miasar dengan 3 digit nomor 059. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan isi Edo untuk mendesain PCB. Jadi kita kasih jelaskan penjelasannya terlebih dahulu ya. Di sini itu apa itu PCB dan kegunaannya dalam sistem elektronik. Jadi PCB atau printed circuit board itu merupakan papan rangkaian tercetak yang berfungsi sebagai media untuk menopang dan menghubungkan komponen elektronik dalam satu sistem. PCB ini dibuat dari bahan isolator seperti fiberglass yang dilapisi jalur konduktor tembaga sesuai desain rangkaian, sehingga arus listrik dapat mengalir dengan baik. Untuk secara umum sendiri, PCB ini digunakan untuk menyusun rangkaian agar lebih rapi dan efisien, mengurangi kesalahan pemasangan kabel, meningkatkan keandalan, serta mempermudah proses perawatan dan produksi massal. Karena keunggulannya tersebut, PCB ini banyak diterapkan pada berbagai perangkat elektronik modern seperti komputer, televisi, ponsel, dan peralatan industri. Dalam bidang robotika, PCB ini berperan sebagai pusat penghubung sekaligus pengendali sistem elektronik robot. PCB memungkinkan integrasi berbagai komponen seperti microcontroller, sensor, aktuator, motor driver, modul komunikasi, dan perangkat satu daya dalam satu rangkaian yang terstruktur. Penggunaan PCB sendiri membuat sistem robot jadi lebih stabil, ringkas, serta lebih tahan terhadap getaran dan gangguan listrik dibandingkan rangkaian kabel konvensional. Selain itu, PCB sendiri ini berfungsi mengatur distribusi daya ke motor, membaca data dari sensor seperti jarak, cahaya, dan suhu, serta memproses perintah melalui microcontroller untuk menghasilkan respons dari robot itu sendiri. Desain PCB yang fleksibel juga mempermudah proses perakitan, perawatan, dan pengembangan robot baik untuk produksi massal maupun keperluan penelitian. Selanjutnya ada perbedaan antara PCB single layer dan double layer. Jadi serta juga multi layer. Jadi single layer PCB ini adalah papan rangkaian yang hanya memiliki satu lapisan tembaga pada satu sisi sehingga seluruh jalur rangkaian berada pada satu permukaan. Sementara sisi lainnya berfungsi sebagai penopang komponen. Jenis ini merupakan yang paling sederhana dan memiliki biaya produksi paling murah, sehingga umum digunakan pada rangkaian elektronik sederhana seperti kalkulator, mainan elektronik, dan perangkat rumah tangga dasar. Namun karena hanya memiliki satu lapisan, jadi jalur fleksibilitas desainnya terbatas dan kurang cocok untuk rangkaian yang lebih kompleks. Selanjutnya ada double layer PCB. Ini PCB yang mempunyai dua lapisan tembaga pada sisi atas dan sisi bawah papan yang dihubungkan via lubang kecil berlapis dari tembaga. Dengan dua lapisan ini, jalur rangkaian PCB itu jadi lebih fleksibel dan mampu menangani desain yang lebih kompleks dibandingkan dengan single layer tadi. PCB jenis ini lebih banyak digunakan pada perangkat elektronik tingkat menengah seperti sistem kontrol, power supply, dan modul robotika. Walaupun atau meskipun biayanya lebih mahal daripada single layer, performa dan fleksibilitas desain yang diperoleh juga jadi lebih baik ya karena itu tadi ini jadi lebih uh, fleksibel karena juga banyak digunakan di perangkat tingkat menengah seperti tadi sistem kontrol, power supply dan lain-lain. Selanjutnya multi layer. Jadi multi layer PCB ini terdiri dari dua lapisan tembaga, misalnya 4, 6 atau bahkan 8 lapisan yang disusun bertingkat dalam satu papan. Lapisan bagian dalam biasanya dimanfaatkan untuk jalur sinyal, ground, dan power untuk meningkatkan stabilitas sistem serta mengurangi gangguan atau noise. Jenis ini digunakan pada perangkat elektronik yang kompleks seperti komputer, smartphone atau handphone, sistem industri, dan robot canggih. Keunggulannya sendiri untuk multilayer PCB ini adalah mampu menampung rangkaian yang sangat padat dengan performa yang tinggi. Tetapi konsekuensinya yaitu biaya produksinya yang mahal dan proses pembuatannya yang lebih rumit. Selanjutnya adalah material. Jadi material yang digunakan pada PC itu biasanya FR4. Ini merupakan material dasar PCB yang paling umum digunakan ya. Ini merupakan singkatan dari Flame Retardant 4. Jadi bahan ini tersusun dari serat kaca atau fiberglass yang diperkuat resin epoksi dengan sifat yang tahan api sehingga berfungsi sebagai
prat isolator yang menopang jalur tembaga, sekaligus mencegah terjadinya hubungan pendek atau short antar jalur. FR4 sendiri memiliki karakteristik utama berupa kekuatan mekanis yang baik, tahan panas, tidak mudah terbakar, serta memiliki kemampuan isolasi listrik yang tinggi. Karena keunggulan tersebut, FR4 ini banyak digunakan pada berbagai perangkat elektronik, mulai dari rangkaian sederhana hingga sistem kompleks seperti komputer, perangkat industri, dan robotika. Selain itu, material ini relatif ekonomis dan tersedia dalam berbagai ketebalan seperti mulai dari 0,8 mm yang paling tipis ya, 1,6 mm dan 2 mm, sehingga menjadi standar industri dalam pembuatan PCB. Secara umum sendiri untuk FR4 ini dikenal stabil, kuat, dan tahan terhadap suhu soldering. Meskipun kurang optimal untuk aplikasi frekuensi yang sangat tinggi dibandingkan material khusus seperti Rogers, namun untuk sebagian besar kebutuhan elektronik umum, VR4 ini sudah sangat cukup dan memadai dan tetap menjadi pilihan utama untuk pembuatan PCB-PCB biasanya. Selanjutnya adalah perbedaan skematik atau logika dan layout PCB secara fisik. Jadi perbedaan utama antara skematik atau logika dan layout PCB secara fisik terletak pada fungsi serta untuk representasinya dalam perancangan rangkaian elektronik. Skematik sendiri merupakan diagram logika yang menggambarkan hubungan listrik antar komponen seperti resistor, kapasitor, IC, dan transistor menggunakan simbol standar dengan fokus pada cara kerja rangkaian secara teori dan koneksi elektrik tanpa memperhatikan posisi fisik di papan PCB itu. Sementara untuk skematik itu umumnya digunakan untuk memahami alur sinyal, melakukan analisis rangkaian, serta menjadi dasar dalam pembuatan desain PCB. Sebaliknya, layout PCB adalah representasi fisik dari skematik yang menampilkan penempatan secara nyata ya di komponen dan jalur tembaga atau trace pada papan PCB dengan mempertimbangkan aspek teknis seperti ukuran papan, lebar, dan jarak jalur, ground plane, kemampuan arus, serta manajemen panas. Dengan demikian, skematik ini lebih menekan kepada fungsi dan logika rangkaian, sementara layout itu realisasi fisik ya dari rangkaian agar dapat diproduksi di atas papan PCB dan beroperasi dengan baik. Selanjutnya ada alur kerja desain PCB. Jadi alur kerja desain PCB ini dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan sistem, yaitu menentukan fungsi rangkaian. Jadi kita tentukan dulu nih fungsi rangkaian ini mau buat apa ya. Contoh misalnya buat nyalain LED atau power supply. Nah, spesifikasi tegangan arus, ukuran papan PCB-nya, serta komponen yang akan digunakan, itu juga harus kita rencanakan ya. Nah, selanjutnya kita lakukan pembuatan skematik atau schematic capture untuk menggambarkan hubungan logika antar komponen sesuai dengan prinsip kerja rangkaian. Kemudian dilakukan pengecekan ya menggunakan electrical rule check atau ERC untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kegagalan ya. Setelah skematik dinyatakan benar, proses dilanjutkan pada pembuatan layout PCB untuk menentukan bentuk papan atau board outline, penempatan komponen atau placement, dan pembuatan jalur tembaga atau routing. Dengan memperhatikan aturan desain seperti lebar jalur, jarak antar jalur, serta pertimbangan arus dan noise. Nah, kalau routing ini sudah selesai, dilakukan desain rule check atau DRC untuk memastikan layout bebas dari kesalahan teknis. Dan selanjutnya tahap berikutnya itu pembuatan file produksi atau Gerber file yang dikirim ke pabrik untuk proses verifikasi PCB. Setelah PCB selesai diproduksi, dilakukan perakitan komponen atau assembly dan pengujian untuk memastikan rangkaian bekerja sesuai dengan perencanaan dengan mengikuti alur ini. Desain PCB ini dapat dibuat secara sistematis, efisien, dan siap untuk diproduksi. Selanjutnya ada aplikasi yang kita gunakan untuk mendesain PCB kali ini yaitu ICEDA. ICEDA sendiri merupakan perangkat lunak atau software yang berbasis web, bisa juga APK tersedia dalam versi desktop untuk perancang rangkaian elektronik mulai dari pembuatan skematik hingga layout PCB. Perangkat ini banyak digunakan oleh pelajar atau mahasiswa
hobiis atau penghobi maupun profesional karena mudah diakses dan memiliki UI atau antarmuka yang sederhana serta terintegrasi dengan layanan fabrikasi PCB dan perakitan komponen. Jadi melalui ICEDA ini kita dapat membuat skematik, mengonversinya menjadi layout PCB, melakukan simulasi rangkaian untuk komponen tertentu, melihat tampilan 3D dari papan PCB yang kita buat, serta menghasilkan file produksi seperti Gerber untuk dikirim ke pabrik. Keunggulan utamanya ICEDA ini sendiri terletak pada kemudahan penggunaan, ketersediaan library komponen yang luas, serta integrasi langsung dengan layanan manufaktur sehingga alur desain hingga produksi menjadi lebih praktis dan efisien. Lalu selanjutnya kita lanjut saja ke isi header-nya sendiri. Sini saya sudah membuat contoh ya. Sini pertama-tama nanti kita ke home screen dulu. Lalu kita klik file sini, new project, klik lagi project ini bisa langsung cepatnya sih shift N ya. Lalu nanti akan keluar skematik ya. Nah, di skematik sendiri nanti awal tampilan seperti ini. Kita pertama-tama langsung klik 2 kali di skematik sini. Lalu kita akan mendapatkan tampilan yang kosong ya. Ini karena saya sudah merangkai ya. Sini kalau misalnya kita mau membuat rangkaian ya, menambahkan komponen gitu. Sini ada 2 library, ini library bawaan dan ini untuk library online. Nah, ini harusnya tampilan seperti ini ya. Ini untuk library online itu kita klik di sini di bagian bawah sini nih. Nah, ada tanda panah. Nah, kita klik. Di sini kita bisa cari komponen kita. Misalnya kita di sini pakai Misalnya kapasitor. Nah, kapasitor sendiri kita bisa mengetikkan secara kapasitor ya di sini. Kita enter. Nah, sini ada macam-macam. Nanti di sini ada previewnya, ini gambar simbol dan ini gambar untuk nanti di layout desain PCB-nya. Lalu banyak ya di sini seperti ini bentuknya. Lalu kita juga bisa langsung, misalnya kita cari nih, langsung saja ke misalnya besar kapasitansinya, misalnya 330 mikrofarad. Kita klik, lalu kita enter. Nah, ini langsung keluar semua nih. Ini kapasitor dengan kapasitansi 330 mikrofarad. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak ya pilihannya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa misalnya kita pakai kapasitor 330 mikrofarad ya. Misalnya mana ya? Ini misalnya kita klik place. Nah, ini kita bisa letakkan nih. Ini bisa kalau kita pencet spasi buat merotate-nya misalnya gitu. Nah, untuk mencari komponen lagi, misalnya kita sudah selesai mencari komponen yang lain, bisa klik langsung escape, dia akan langsung otomatis terbuka library-nya. Nah, sini misalnya kita pakai komponen yang lain, misalnya di sini saya menggunakan LM 7805L. Nah, kita langsung enter. Nah, di sini nggak ada nih, di sini ada ini kita bisa klik di LCLC elektronik ya. Loh, masih no data. Oh, salah. Bentar. Kurang 5 dan 7805L. Nah, ini keluar ya. Misalnya kita untuk saya sendiri nih, saya ini dilihat pada layar nih. Ada saya menggunakan yang LM7805L TF3T. Nah, ini bisa kita klik sini, nanti kita seperti tadi kita place lalu kita arahkan di sini. Nah, untuk menghapus komponennya sendiri kita di sini bisa klik gitu ya. Komponennya klik delete. Ini juga klik 2 kali terus delete. Nah, itu. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, sudah selesai kita merangkai misalkan ya. Sini saya pertama-tama jelaskan dulu ini, jadi saya membuat rangkaian power supply ya. Di sini kita menggunakan LM7805L kapasitor
2 buah sebesar 330 mikrofarad. Lalu ini ada terminal block 2 buah juga, dan ada ini di sini ground. Nah, lalu selanjutnya kalau kita ingin melanjutkan ke desain PCB, di sini klik desain, update convert schematic to PCB, atau kita bisa langsung di keyboard Alt plus L ya. Ini kayak sana, karena saya sudah mengklik, di sini langsung nanti tampilannya. Nah, ini desain dan routing PCB yang sudah saya buat ya. Jadi nanti pertama-tama kita buat dulu ya boardnya di sini. Kita klik yang gambar garis ini, kita buat kotak manual seperti ini ya. Nggak salah, maaf. Kita pertama-tama untuk board ya. Board itu kita pilih top layer dulu di sini ya. Nanti kita klik. Nah, misalnya saya mau bikin kotak atau papan boardnya. Nih, seperti ini. Ini contoh aja ya. Nah, misal seperti ini ya, walaupun juga tidak sesempurna yang di atas ya, cuman ya itu cuman buat percontohan saja. Nah, di sini juga kita bisa atur ketebalan garisnya mau berapa. Ya, ini saya tadi masih karena saya habis menggunakan merouting ya, jadi routing saya menggunakan 0,8, ketebalan garis 0,8 mm ya. Oke. Ini kalau misalnya kita mau undo itu kita klik escape dulu, lalu kita Ctrl Z, bisa di undo dan atau bisa kita hapus gitu ya. Lalu misalnya kita mau memindahkan komponen, tadi salah komponennya kita blok dulu, lalu kita pindahkan ke dalam uh, ini ya, board yang sudah kita buat. Nah, kalau sudah kita tata komponennya seperti ini, misalnya saya tata di sini. Nah, seperti tadi pada skematik, untuk komponen sendiri ini bisa kita bisa kita spasi untuk mengatur posisinya mau di rotate kemana. Nah, selanjutnya kita kalau kita mau merouting, kita klik dulu pada bottom layer untuk routing. Jadi kita buat top layer itu sebagai peletakan komponen, dan bottom layer ini untuk jalur dari ininya, routing PCB-nya. Nah, ini untuk jalurnya sudah saya buat. Nah, nanti kalau sudah kita hubungkan ini, misalnya ini antar komponen ke sini, nanti ada petunjuknya sendiri ya kayak gini. Nah, ini tersambung, ini juga ini. Nah, kalau kita sudah selesai merouting, kita bisa lihat nih tampilan dua dimensinya di sini nih. Kita klik yang tadi di situ dua dimensi di sini. Ini untuk tampilan dari atas atau top side ya. Sini peletakan komponen saja ya tadi yang sudah saya jelaskan nih. Ada kapasitor dan terminal bloknya. Lalu untuk kalau kita mau melihat jalurnya, kita pilih bottom side. Nah, ini bottom side, ini ada jalur-jalurnya yang tadi sudah kita buat. Nah, seperti itu. Oke. Lalu kita juga bisa ini kayak tadi sudah saya buka tuh di 3D-nya. Jadi ini kita bisa lihat versi 3D-nya juga. Kita klik di sini sebelahnya yang 2D tadi, kita klik. Nah, ini kita bisa melihat tampilan 3 dimensinya. Ini untuk PCB yang sudah saya buat. PCB untuk power supply ya. Oke. Ini tampilannya. Lalu kalau sudah, kita balik lagi nih, kita klik di sini PCB. Kita bisa ekspor nih. File Gerbernya tadi misalnya kita apa ya, misalnya coba kita ketikkan misalnya sini coba. Nah,
Ya, export Gerber di sini. Export Gerber. Nah, ini kita klik OK saja nanti. Ini hanya percontohan ya. Nah, kalau untuk kita mau melihat berapa sih total biaya yang sudah kita habiskan atau biar kita kalau mau memproduksi PCB ini kira-kira biayanya berapa? Ini bisa kita di sini kita ekspor BOM atau bill of material. Nah, ini kita centang yang LCSC price dan GLC PCB price. Nah, kita di sini klik lagi ekspor BOM. Nah, BOM-nya nanti akan tersimpan di download sini. Seperti ini. Nah, ini harganya dalam satuan dolar ya seharusnya ya. Oke, kita balik lagi. Nah, jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.